Halo semua, selamat datang di channel Kepoin IT. Di sini kamu akan menemukan berbagai video tutorial dan juga informasi seputar teknologi. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mengupload website dari localhost ke hosting, khususnya untuk website yang dibuat dengan menggunakan WordPress. Oke, untuk tahap pertama, pastikan teman-teman sudah mempunyai hosting dan domain. Jika belum, teman-teman bisa membelinya dulu melalui link yang telah saya sediakan di deskripsi video ini. Nantinya teman-teman akan diarahkan langsung ke situs Niaga Hoster. Jadi di sinilah teman-teman bisa membeli hosting dan domain dengan harga terjangkau. Apalagi saat ini Niaga Hoster sedang ada promo. Setiap pembelian unlimited hosting, teman-teman bisa mendapatkan diskon hingga 75% plus gratis domain dan SSL. Jika masih kurang, teman-teman bisa menggunakan kode kupon Kepoin IT untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 5%. Nah, di sini saya akan tunjukkan dulu website yang telah saya buat di localhost. Nah, ini merupakan website yang telah saya buat di localhost, dan nantinya website ini akan kita upload ke hosting. Jadi, nantinya website ini bisa diakses secara online oleh siapapun. Oke, di sini kita masuk dulu ke dashboard akun admin. Jadi silakan teman-teman tambahkan saja ikon garis miring, WP, strip admin. Oke, kemudian kita buka. Nah, selanjutnya kita login dengan menggunakan akun admin. Oke, di sini untuk memindahkan website yang ada di localhost ke hosting, kita akan menggunakan sebuah plugin tambahan. Jadi silakan teman-teman klik di bagian menu plugin. Nah, setelah itu kita klik tombol tambah baru. Nah, setelah itu di bagian pencarian plugin kita ketikkan saja duplikator. Nah, setelah itu silakan teman-teman install plugin yang ini, duplikator WordPress Migration Plugin. Nah, jadi silakan disesuaikan saja dari mulai nama plugin dan juga ikonnya. Tujuannya agar teman-teman tidak salah menginstal plugin. Oke, setelah ditemukan, kemudian kita klik tombol install sekarang. Nah, setelah terinstall, kemudian kita klik aktifkan. Oke, kemudian silakan teman-teman masuk ke bagian menu duplikator yang ada di bagian navigasi sebelah kiri. Nah, setelah itu kita klik tombol Create New. Kita klik tombol Next. Nah, setelah proses scanning selesai, pastikan untuk status yang ada di bagian ini good. Nah, jadi tidak ada masalah satupun. Nah, setelah itu kita klik tombol build. Nah, kita tunggu proses ini hingga selesai. Biasanya memakan waktu antara 2 hingga 5 menit. Nah, kemudian silakan teman-teman download 2 buah file. Yang pertama itu installer dan yang kedua archive. Nah, jadi kita download dulu yang installer. Oke, setelah itu kita download juga yang archive. Nah, kita coba cek apakah kedua file ini sudah berhasil kita download. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kedua filenya sudah ada di komputer. Nah, selanjutnya silakan teman-teman masuk ke si panel yang ada di hosting. Nah, di sini saya akan masuk dulu. Oke, kita masuk ke hosting. Kemudian kita masuk ke si panel, jadi kita klik saja all feature.
Oke, setelah berhasil masuk ke bagian cPanel, selanjutnya kita buat sebuah database baru untuk website yang ada di localhost. Caranya silakan teman-teman buka menu yang bernama MySQL Database. Jadi kita klik. Nah, kemudian kita buat database baru. Nah, untuk di bagian namanya, silakan disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini saya contohkan WPDB. Oke, setelah itu kita klik Create Database. Setelah berhasil, kemudian kita klik saja Go Back. Nah, untuk proses pembuatan database telah berhasil, selanjutnya kita buat sebuah akun user untuk mengakses database tersebut. Nah, caranya silakan teman-teman cari menu yang bernama MySQL User. Nah, untuk di bagian username, silakan teman-teman ketikkan saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini saya contohkan dengan admin. Nah, kemudian kita buat password untuk akun ini. Nah, pastikan untuk passwordnya kombinasi antara huruf, angka, dan juga simbol. Nah, kemudian kita ketikkan kembali password yang telah kita buat. Oke, setelah itu kita klik tombol Create User. Nah, kita klik Go Back. Oke, untuk proses pembuatan akun untuk mengakses database juga sudah selesai. Selanjutnya kita kaitkan antara user yang telah kita buat dengan database. Caranya silakan teman-teman gulir ke bagian bawah. Nah, tepatnya itu di bagian Add User to Database. Nah, untuk di bagian user, kita pilih user yang telah kita buat. Tadi saya membuat akun yang bernama admin. Nah, jadi kita pilih. Kemudian kita pilih juga database yang telah kita buat. Untuk database-nya, tadi saya buat WPDB. Nah, jadi kita pilih. Setelah itu kita klik tombol Add. Nah, kita checklist semua kotak yang ada di bagian ini. Setelah itu kita klik Make Change. Oke, untuk proses pengaturan database telah berhasil. Selanjutnya kita kembali ke bagian cPanel. Nah, lalu kita masuk ke bagian File Manager. Kita masuk ke bagian Public HTML. Nah, setelah itu kita upload dua buah file yang telah kita download tadi. Nah, caranya kita klik saja menu upload. Kita klik select file. Nah, kita pilih kedua file yang telah kita download. Nah, untuk file yang pertama, kita pilih yang installer.php. Oke, jika sudah selesai, kita upload file yang kedua. Jadi, kita klik select file. Kita pilih file yang berformat zip. Nah, setelah kedua file terupload, setelah itu kita klik saja Go Back. Oke, setelah itu kita akses ataupun kita buka file installer.php. Caranya kita buka sebuah tab baru, kemudian kita ketikkan nama domain. Nah, untuk nama domain saya keypointit.com. Kemudian kita tambahkan garis miring, lalu kita ketikkan installer.php. Nah, kemudian kita buka. Oke, setelah itu kita checklist di bagian ini, kemudian kita klik tombol Next. Oke, setelah itu kita koneksikan ataupun kita hubungkan database yang telah kita buat. Untuk di bagian Action, kita pilih yang Connect and Remove All Data. Untuk di bagian Host, kita biarkan saja localhost. Selanjutnya untuk di bagian database, silakan teman-teman masukkan nama database yang telah kita buat. Nah, untuk melihatnya silakan teman-teman kembali ke bagian cPanel. Selanjutnya kita masuk ke bagian MySQL Database. Oke, dan ini merupakan nama dari database. Jadi kita copy. Nah, kita pastekan di bagian kolom database. Nah, kemudian untuk di bagian user, kita masukkan user yang telah kita buat. Jadi, kita kembali lagi ke bagian cPanel.
Nah, kita copy yang ada di bagian ini. Nah, kita pastekan. Nah, kemudian kita masukkan password user. Oke, setelah itu kita klik tombol tes database. Oke, di sini jika sudah hijau semua, artinya sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita klik tombol next. Kita pilih OK. Nah, untuk di bagian ini kita biarkan saja, lalu kita klik tombol next. Oke, untuk proses mengupload website dari localhost ke hosting telah selesai. Nah, selanjutnya kita coba cek. Oke, dan sekarang teman-teman bisa lihat untuk website yang tadinya ada di localhost, sekarang sudah ada di hosting. Artinya untuk proses mengupload website dari localhost ke hosting telah berhasil. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin mengelola website ini, silakan teman-teman masuk ke bagian dashboard WordPress. Caranya kita tambahkan saja icon garis miring di bagian domain. Nah, lalu kita ketikkan wp-admin. Nah, kemudian kita login dengan menggunakan akun admin. Oke, kita telah berhasil masuk ke bagian dashboard WordPress. Dan sekarang teman-teman sudah bisa mengelola website sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka silahkan like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Dika dari channel Kepoin IT, sampai jumpa di video selanjutnya.